Oke, ketemu lagi. Kita melakukan praktek yang berikutnya, yaitu praktek yang judulnya simbiosis, di mana identifikasi hubungan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Nah, tujuan dari praktek ini mengidentifikasi contoh-contoh hubungan simbiosis mutualisme yang terjadi di lingkungan sekitar. Yang keduanya mengidentifikasi contoh-contoh hubungan simbiosis kamensalisme yang terjadi di lingkungan juga sekitar rumah ya. Yang ketiganya mengidentifikasi contoh-contoh hubungan simbiosis parasitisme yang terjadi di sekitar kita juga. Oke, sebelum kita ke lapangan di sekitar rumah kita bahas dulu sedikit tentang simbiosis ya. Jadi setiap makhluk hidup di suatu ekosistem saling berinteraksi baik dengan makhluk hidup sejenis maupun berbeda jenis. Hubungan erat antar organisme yang berbeda jenis ini disebut simbiosis. Simbiosis dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, simbiosis mutualisme, yang dimana ini hubungan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Contohnya seperti kupu-kupu dengan bunga atau lebah dengan bunga. Yang keduanya, simbiosis komensalisme, hubungan di mana satu pihak diuntungkan sementara pihak lain tidak dirugikan, seperti yang terjadi pada bunga anggrek ya. Tapi coba nanti kita lihat di selain bunga anggrek ada apa aja di lingkungan kita. Karena bunga anggrek lumayan mencarinya, tidak ada di sini. Yang ketiganya simbiosis parasitisme, yang dimana ini hubungan dimana satu pihak diuntungkan, yaitu dari parasitnya, sementara pihak lain dirugikan, inangnya ya. Contohnya adalah nyamuk yang menghisap darah manusia, atau benalu yang mengambil sari makanan dari pohon inang, atau kutu. Ya mungkin ada kutu yang di tumbuhan, atau ada kutu yang di hewan, atau ada kutu yang di manusia juga, yang dimana ini merugikan sebelah pihak. Oke, mungkin antaranya itu ya. Mari kita teliti di lingkungan kita hasilnya seperti apa. Come on. Oke, kita sudah mulai ada di lingkungan rumah. Sambil menunggu tawon atau kupu-kupu, kita lihat dulu yang disebut dengan simbiosis komensalisme, yang dimana salah satu diuntungkan dan yang satunya tidak dirugikan. Nah, ini terjadi pada pohon yang merambat kepada pohon yang lain. Yuk lihat videonya. Nah, ini salah satu pohon yang merambat terhadap pohon yang lain, atau bunga yang merambat kepada bunga pohon yang lain ya. Jadi satunya diuntungkan dan satunya tidak dirugikan. Ya, kita lanjut ke simbiosis parasitisme, yang dimana salah satu pihak dirugikan dan pihaknya yang satu diuntungkan. Ya, sederhananya dengan menumpang hidup pada tumbuhan yang lain. Nih ada parasit sejenis kutu di daun. Nah, berbentuknya kayak jamur ya. Ini merupakan metode parasitisme, simbiosis parasitisme. Nah, sehingga pohonnya daunnya pada kering, mati. Nih, sebelah sini. Nah, dirugikan salah satu pihaknya. Oke, itu salah satu contoh simbiosis parasitisme. Nah, satu lagi simbiosis mutualisme. Kebetulan ini kupu-kupunya udah datang. Mari kita lihat kupu-kupunya. Yang ini kedua pihak saling menguntungkan antara kupu-kupu dengan bunga yang dihinggapinya. Nah, ini merupakan simbiosis mutualisme kupu-kupu dengan bunga. Dia lagi mencari bunga.
Nah, mulai hinggap. Nah. Oke, begitu saja penelitian atau praktek di lapangannya yang ditemukan. Untuk mencari contoh yang lain ini agak sulit ya, mungkin di setiap simbiosis contohnya satu aja. Yuk kita bahas dari hasil di lapangan. Kita bahas bahwa analisa temuan hasil pengamatan menunjukkan bahwa di lingkungan sekitar terdapat berbagai macam hubungan simbiosis. Misalnya tadi kita temukan kupu-kupu dengan bunga. Itu disebut dengan mutualisme, di mana keduanya mendapatkan keuntungan sesuai dengan teori bahwa makhluk hidup saling bergantung. Yang keduanya, kita menemukan analisis temuan komensalisme simbiosis antara satu bunga yang merambat kepada pohon yang lain yang disebut dengan komensalisme. Seperti yang dicontohkan, anggrek telah mendapatkan tempat hidup yang tinggi untuk memperoleh cahaya matahari. Oke, yang ketiganya kita temukan analisa parasitisme, hubungan benalu dengan pohon jambu, bisa itu. Tapi tadi yang kita temukan adalah kutu di daun. Parasit tadi yang putih-putih itu yang kutu daun, dia menempel di daun, dia mengambil nutrisi dari daun itu bisa menghambat pertumbuhannya, bahkan menyebabkan mati atau kekeringan pada daun yang tadi sudah terlihat ya. Jadi kesimpulannya, terdapat berbagai macam interaksi antar spesies yang membentuk hubungan simbiosis di lingkungan terdekat. 3 jenis simbiosis utama yang berhasil diidentifikasi adalah mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Keberadaan ketiga jenis simbiosis ini membuktikan bahwa makhluk hidup tidak dapat berdiri sendiri dan merupakan komponen penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Oke, terima kasih. Sampai di sini videonya. Kita lanjut pada praktek berikutnya. Assalamualaikum.